Peradaban suku Maya kuno adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah planet kita. Matematika tingkat lanjut, pengamatan astronomi yang cerdas, arsitektur yang megah, dan seni kreatif adalah pencapaian terbesar suku Maya, yang hidupnya berputar di sekitar berbagai praktik keagamaan yang seringkali mencakup ritual kekerasan seperti pengorbanan darah. Kerajaan suku Maya mencapai puncaknya pada sekitar 800 Masehi. Tetapi kebanyakan dari mereka secara misterius runtuh pada abad-abad berikutnya. Kerajaan suku Maya terakhir ditaklukkan oleh Spanyol pada akhir abad ke-17. Sekitar 7 juta orang suku Maya masih ada sampai sekarang di Meksiko, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras. Beberapa dari mereka masih mengikuti tradisi leluhur kunonya. Ingin tahu fakta selengkapnya? Jangan di-skip dan simak sampai akhir pembahasan agar lebih tahu fakta yang belum terungkap di sini. Selalu dukung channel Pak Deni TV dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Lalu klik tombol notifikasi agar selalu upgrade informasi, pengetahuan, dan fakta menarik lainnya. Keberadaan suku Maya. Meskipun peradaban suku Maya kuno yang perkasa runtuh berabad-abad yang lalu, orang-orang suku Maya masih mendiami dunia. Faktanya, ada lebih dari 7 juta orang suku Maya yang masih hidup di wilayah kerajaan kuno saat ini. Banyak dari mereka mencoba untuk mempertahankan bagian-bagian dari budaya suku Maya kuno, sementara yang lain lebih berasimilasi dengan budaya modern di daerah mereka tinggal. Dilansir dari Ancient EO, populasi terbesar suku Maya modern dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu, di Meksiko, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras Barat. Keterampilan menulis suku Maya. Banyak prestasi dari peradaban suku Maya dapat dikaitkan dengan fakta sederhana bahwa suku Maya mampu berkomunikasi dan melestarikan pengetahuannya dengan cara yang sangat efisien melalui keterampilan menulis mereka yang canggih. Bahasa tulisan suku Maya dalam bentuk hieroglif mirip dengan peradaban Mesir kuno. Dan mereka menggunakannya untuk menulis di atas batu, kayu, dan bahkan dalam buku-buku yang terbuat dari kulit pohon ara yang lembut. Para peneliti sebelumnya berpikir untuk waktu yang lama bahwa bahasa tulisan suku Maya dikembangkan sekitar 1700 tahun yang lalu. Tetapi temuan menunjukkan bahwa itu mungkin jauh sebelumnya, sekitar 2300 tahun yang lalu. Perhitungan kalender suku Maya berakhir 21 Desember 2012. Berdasarkan laporan National Geographic, kalender suku Maya adalah salah satu pencapaian terbesar dari peradaban kuno. Bukan hanya karena pengamatan suku Maya terhadap langit dan pemahaman mereka tentang waktu sangat mengagumkan pada zaman itu, tetapi juga karena kalender telah menyebabkan banyak kehebohan di zaman modern. Menurut kalender suku Maya, akhir dunia seharusnya terjadi 21 Desember 2012. Tetapi kita jelas masih di sini. Dan memang, tanggal dalam kalender suku Maya sebenarnya tidak menandakan akhir dunia. Hanya akhir dari salah satu yang disebut periode penciptaan dalam kalender hitungan panjang suku Maya. Di satu sisi, akhir dari periode penciptaan suku Maya mirip dengan akhir tahun yang sekarang kita rayakan, sekitar 31 Desember. Jadi, sudah pasti tidak ada yang perlu ditakutkan. Kebiasaan aneh suku Maya terhadap anak-anaknya.
Orang-orang suku Maya kuno memiliki beberapa ide yang sangat tidak biasa mengenai bagaimana anak-anak mereka harus terlihat. Ide-ide yang saat ini akan dianggap kasar. Sebagai contoh, kelas atas suku Maya menempelkan papan pada dahi bayi untuk membuat permukaan rata, yang tampaknya merupakan tampilan yang diinginkan saat itu. Mereka juga menggantung benda-benda tertentu di depan mata bayi yang baru lahir, dan membuat gigi anak-anak runcing atau membuat lubang yang akan diisi dengan batu giok. Kebiasaan lain yang aneh, mereka melibatkan penamaan anak-anak sesuai dengan hari di mana mereka dilahirkan, karena setiap hari dalam setahun memiliki nama khusus untuk anak laki-laki dan perempuan. Pengorbanan darah kepada para dewa. Banyak kebiasaan sehari-hari suku Maya kuno yang tak lazim. Pengorbanan darah kepada para dewa adalah hal yang umum di antara suku Maya. Anak-anak kecil biasanya menjadi pilihan utama untuk pengorbanan seperti itu, karena jiwa mereka murni yang diyakini membawa kemakmuran. Pada beberapa kesempatan, budak atau tawanan perang digunakan sebagai pengganti anak-anak. Salah satu fakta suku Maya yang paling mengejutkan mengungkapkan bahwa beberapa orang suku Maya modern masih melakukan pengorbanan darah. Tetapi mereka tentu saja tidak menggunakan darah manusia. Mereka menggunakan darah sapi atau ayam sebagai gantinya. Permainan bola lebih berbahaya pada masa suku Maya. Permainan bola suku Maya yang menakjubkan sangat populer di budaya zaman kuno. Jadi, apa yang begitu berbahaya tentang permainan bola suku Maya? Misalnya, bola memiliki berat sekitar 3,6 kg yang cukup untuk menyebabkan cedera serius dengan sendirinya. Selain itu, permainannya sendiri sangat kejam, memungkinkan atau bahkan mendorong para pemain untuk memukul dan menabrak lawan dengan kekuatan penuhnya. Tak perlu dikatakan, banyak pemain meninggal di lapangan. Jadi mungkin tidak mengherankan bahwa hanya satu gol yang cukup untuk mengakhiri permainan. Ilmu pengobatan suku Maya. Laporan dari Aljazeera.com menuliskan, tabib suku Maya disebut juga dukun. Dan meskipun sebagian dari penyembuhannya bergantung pada sihir dan niat baik para dewa, mereka tahu bagaimana menjahit luka dalam menggunakan rambut manusia, menyembuhkan patah tulang, dan bahkan melakukan beberapa hal yang dilakukan dokter gigi. Karena banyak praktik spiritual yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di kerajaan suku Maya kuno. Seharusnya tidak mengejutkan mengetahui bahwa berbagai obat halusinogen alami digunakan untuk pengobatan. Tetapi solusi alami ini tidak hanya digunakan untuk menghubungkan orang dengan dunia spiritual, tetapi juga digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Itulah pembahasan fakta suku Maya. Selalu tinggalkan komentar di bawah dan nantikan pembahasan menarik selanjutnya hanya di channel Pak Denny TV. Sampai jumpa.